Miskin dan kaya adalah nasib. Namun, ini adalah nasib yang dapat kita ubah, bukan sesuatu yang mutlak. Kalau umumnya, pasti Anda tahu soal ini ya. Video ini penting untuk Anda yang mau terlepas dari keadaan yang kurang baik. Tonton terus sampai habis. Sesuai dengan judul 5 cara cepat keluar dari zona kemiskinan, apakah yang ada di pikiran Anda adalah ujung-ujungnya punya uang? Uang dan uang. Secara garis besar, memang gak munafik. Kalau mau keluar dari zona kemiskinan, kuncinya adalah finansial yang baik. Tapi video kali ini tenang saja. Saya akan lebih membahas soal mindset yang Anda miliki. Supaya apa? Bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Nggak semua tentang finansial. Kalau mindsetnya saja belum lurus, gimana finansialnya mau bagus? Sebagai contoh, anggap 2 contoh yang saya berikan ini adalah sebagai pembelajaran. Ambil sisi positifnya. Contoh yang pertama, seorang karyawan yang biasanya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, dia punya gaji di angka UMR. Lalu, dia suka ngeluh. Karena apa? Karena uangnya kurang. Kira-kira kalau dia ngeluh, siapa yang bisa disalahin? Perusahaan yang ngegaji dia kekecilan atau kebutuhan yang terlalu banyak? Nah, ini salah satu contoh sikap yang seharusnya Anda hindarkan. Yang namanya kekurangan itu pasti kadang ada aja. Tapi kita nggak bisa menyalahi pihak manapun. Mungkin banyak atau beberapa orang seperti contoh satu ini. Boleh disaringkan pengalaman di kolom komentar ini? Contoh yang kedua, ada pedagang kaki lima yang tiap hari harus keliling buat jualan. Yang belum tentu juga penghasilannya jauh lebih besar atau mungkin sebaliknya dari karyawan. Tapi kerja dari pagi sampai malam banting tulang tanpa sering ngeluh. Tapi tetap fine-fine saja untuk menjalaninya. Nah, dari sinilah ada perbedaan kelihatan. Kadang ya, mungkin pedagang-pedagang penghasilan lebih banyak dari karyawan. Tetapi berapa waktu yang dikeluarkan? Anggaplah pedagang itu jualan mie ayam. Harus berapa mangkok yang dijual sampai setara sampai penghasilan UMR. Apalagi yang namanya jualan ada aja risikonya. Antara laku dan nggak laku. Jadi, ngeluh itu bukan solusi. Double job sekarang ini bisa banget gitu ya. Nggak cuma hanya melek finansial, minimal melek digital juga. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena di zaman sekarang semua itu dipermudah. Jualan bisa dari handphone. Modal handphone bisa menghasilkan uang. Banyak pekerjaan yang beragam. Nah, mindset Anda lah yang perlu diubah. Jangan sampai keliru. Oke, langsung masuk ke 5 poinnya. Yang pertama, jangan stuck situ-situ saja. Maksudnya adalah, kalau sadar dari penghasilan kurang, apa yang seharusnya dilakuin? Diam diri, ngeluh gitu ya, nyalain keadaan. Nggak bisa. Sadar woy, melek sama keadaan, nyalain orang lain atas kehidupan Anda sendiri nggak akan buat Anda berhasil. Seumpamanya lahir dari keluarga yang kurang mampu pun, itu bukan penyebabnya. Penyebabnya Anda sendiri nggak sadar. Atau sudah sadar tapi diem aja. Atau gerutu saja, bilang, hidup saya mah susah, saya lahir dari anak miskin. Kalau sampai besar ini Anda nggak naik kelas juga, maka coba dah introspeksi diri. Kira-kira bener-bener berjuang atau setengah-setengah doang? Paham sampai di sini? Yang kedua, jangan kejar keinginan. Nggak akan pernah ada kata cukup untuk memenuhi keinginan. Tahu bedanya keinginan dan kebutuhan? Contohnya begini, ketika Anda ke mall, niatnya mau lihat saja. Tapi kebetulan di saat waktu yang sama, Anda juga kepingin beli jam. Singkat ceritanya, Anda lihat jam Rolex. Dan ketika Anda coba lihat-lihat, pasti minimal punya 2-3 pilihan. Yang akhirnya, rasanya pengen beli semuanya. Tetapi, penting nggak sih? Saya nggak bisa langsung ngejudge antara penting dan nggak penting ya. Semua baik lagi ke masing-masing orang tersebut. Dengan catatan, apakah itu kebutuhan banget? Kalau untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhin banget, kadang mispersepsi. Orang suka salah dan keliru. Banyak orang yang selalu mementingkan keinginan di atas kebutuhan. Ketika lagi butuh, akhirnya apa? Nggak ada uangnya. Kalau Anda terus seperti ini, kapan mau naik levelnya? Sebenarnya Anda sendiri tahu lah ya, apa yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan juga. Bukannya saya melarang kalau keinginan nggak boleh dipenuhi. No. Lebih sortir lagi, mana yang benar-benar butuh, mana yang cuma keinginan saja. Yang ketiga, mulai sekarang wajib punya tabungan. Semua emang nggak melulu soal uang. Tapi ibaratnya kalau nggak ada uang, kita nggak bisa hidup gitu ya. Saya mau tanya, ketika ada pemasukan, entah itu dari gaji atau yang lainnya, Anda pilih sisihkan dulu atau sisakan dulu? Kalau Anda golongan yang lebih pilih sisihkan dulu, berarti Anda hebat. Keren, tapi itu semua belum cukup. Karena Anda menabung, belum tentu Anda langsung jadi kaya. Sama halnya, kayak investasi. Orang bilang investasi bikin kaya. Investasi untung besar. Betul, nggak salah. Tapi kalau dengan investasi sekali, 2 kali, atau 3 kali Anda berharap Anda kaya, jangan harap gitu ya. Butuh waktu untuk proses buat wujudin itu semua.
Tapi poin pentingnya adalah investasi bukan semata-mata untuk memenuhi semua keinginan Anda. Seharusnya investasilah untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, keinginan sama kebutuhan itu beda. Nggak bisa disamain. Balik lagi ke tabungan Anda juga, jangan berharap kalau dengan nabung 1-2 tahun, 3 tahun, Anda bisa cepat kaya. No, yang jelas kalau kita nabung bisa menunjang setidaknya saat ada kebutuhan mendadak. Namanya kehidupan, kita nggak ada yang tahu kan ke depannya. Jadi persiapkan sekarang daripada ke depannya nggak punya apa-apa. Yang keempat, lebih baik hidup minimalis. Mungkin masih banyak orang yang belum paham dengan persepsi minimalis. Saya katakan di sini, maksudnya adalah hidup minimalis bukan berarti rumah kita kecil gitu ya, bukan. Hidup minimalis adalah kita membeli barang yang bernilai buat diri sendiri. Intinya barang itu yang bisa dipakai terus dan nggak harus banyak varian warna, gambar dan macam-macamnya. Bukan berarti pelit, tapi sadar atas kebutuhan. Nah, orang boros kadang nggak sadar dirinya ternyata boros. Sama halnya kayak orang bersalah, nggak sadar kalau dirinya bersalah. Intinya itu aja, jangan boros. Yang kelima, jangan mengedepankan gengsi. Sejatinya, manusia itu kalau sifatnya itu suka iri. Gampang banget nih terbawa suasana. Tapi, ini juga nggak bisa dibilang hal yang wajar. Contohnya, lihat tetangga punya iPhone 12, jadi mau. Lalu akhirnya beli gitu ya. Lihat temen punya laptop baru gitu, laptop baru, akhirnya beli juga. Selagi nggak butuh-butuh banget ya buat apa gitu ya. Baik lagi ke poin nomor 4, minimalis. Jangan lupa, hidup apa adanya, jangan ada apanya. Nggak usah juga menghalalkan segala cara biar terlihat keren. Tingkatkan value diri itu untuk lebih keren lagi. Karena ketika Anda meningkatkan value diri, rezekinya akan semakin mendekat. Salah satunya dengan meningkatkan skill pada diri sendiri. Disclaimer ya teman-teman, dari video ini bukan berarti saya 100% yang paling benar. Di sini juga kita sama-sama belajar. Saya harap ini bisa jadi contoh untuk kita semua jauh lebih baik lagi. Ambil sisi positif dari video ini. Saya harap juga ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Gak usah takut mencoba dan jangan pernah menyerah karena kesuksesan, kekayaan gak hanya dibangun 1-2 tahun. Lakukan, do the best yang terbaik. Belajar membuat kita tahu, praktek membuat kita paham, dan jam terbang membuat kita ahli di bidangnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.